Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah gabung di WIT hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu Mande Austriono yang biasanya kalau IG-nya namanya Mondo Dodo ya, Mas ya. Nanti cerita dikit ya Mas ya, kenapa sih Mondo Dodo gitu? Nggak ada artinya juga sih sebenarnya, asal juga dulu. Oke, sebelum Mas Mande action, saya bacain CV-nya dikit ya Mas ya. Nah, Mas Mande ini sebelumnya kuliah di Unpar. Oh, berarti ada kelasnya Bang Parlin ya? Betul. Bang Parlin ini salah satu tokoh yang disegani untuk kampus. Apalagi dengan terus setelah lulus kerja di SNE Architects ya, Kuala Lumpur, Malaysia 2 tahun, terus di 12 Arsitek Jakarta, di AP Konsultan Singapura. Terus, nah ini saya baru dengar sih Mas, Aratnagna Architects. Itu dulu kalau tahu sekarang ada nama kantor RDMA dari Bandung. Prinsipalnya Michael Marino sama Adi Krits. Nah, dulu itu sebelum itu mereka jadi namanya Aratnagna itu. Cuman bertahan setahun sih. Oh, Aratnagna itu ya. Oke, lalu jadilah founder and owner dari Deform di pertengahan 2014 gitu ya Mas ya? Betul. Oke, biar nggak panjang-panjang, biar langsung ke Mas Mania, dipersilakan Mas. Langsung aja nih ya. Ya, monggo. Oke, ya sebelumnya kayaknya salah satu pergerakan yang udah lama gitu ya. Sejauh ini sangat respect ya karena masih bertahan sampai sekarang. Terima kasih juga NBA ini sampai sekarang. Ya, semoga panjang terus lah, sering-sering sharing. Ini suara saya jelas nggak ya? Soalnya di sini lumayan ternyata tiba-tiba berisik. Masih aman nggak ya? Aman. Koneksinya aja sih agak unstable kayaknya ya. Oke. Mungkin tunggu sebentar kali ya, saya coba dulu pakai tethering aja. Oke. Internetnya biasa ya, namanya juga lagi di cafe gitu. Jadi ya biasalah Indonesia gitu ya, internet cepat buat apa? Main PUBG. Halo, cek, udah ada? Oke. Maaf. Sekarang pakai sinyal Telkomsel, coba kita lihat apakah lebih bagus atau enggak. Oke, terima kasih. Tadi udah saya sebutin juga. Saya mau sharing dikit. Ini ada beberapa slide yang udah saya siapin. Topiknya kemarin diminta sama Bang Fatlin satu proyek aja gitu ya. Sebenarnya proyek-proyek saya nggak ada yang aneh-aneh juga sih. Jadi sebenarnya saya juga agak-agak malu gitu karena biasa aja sebenarnya. Tapi ya semoga bisa menghibur teman-teman di sini sampai kurang lebih 1 jam ke depan ya. Saya coba share screen dulu ya. Mungkin udah bisa ya. Nah, udah bisa, oke. Aman. Oke, saya coba sharing screen dulu. Bentar ya, saya kasih ini. Oke, saya akan full screen dulu.
Oke, mungkin kita coba mulai aja ya presentasinya. Baik lagi, saya mah biasa aja, jadi ya semoga menyenangkan presentasinya. Oke, kita mulai. Terima kasih semua, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Mande Austriano Kanigoro. Teman-teman sih manggilnya cukup dengan Mande. Punya akun di sosial media di namanya Mondo Dodo. Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi lihat ini, terus punya juga akun di Instagram atau di Twitter atau di semua sosial media sih sebenarnya udah nge-tag nama Mondo Dodo. Jadi silakan di follow ya, mungkin saya kasih waktu 5 detik untuk follow. Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih udah follow ya. Cuma belum ada notif nih. Kayaknya nggak ada yang follow nih. Udah follow semua, Mas. Oh, udah. Ya, siapa tahu namanya. Biasa kan netizen selalu ada yang baru terus ya tiap tahun. Oke. Ini ada di Instagram ya. Saya nyebutnya di Instagram, tempat saya posting-posting. Di Twitter, tempat saya cuap-cuap. Walaupun di Instagram juga lumayan cerewet juga ya di story, karena sebenarnya di feed-nya nggak terlalu banyak yang dipublish. Oke, mungkin perkenalannya, mungkin saya yakin juga banyak yang nggak tahu saya, jadi saya mulai perkenalannya di tahun 2014, saya itu membuat sebuah studio arsitektur yang namanya Diform. Kalau saya sih pengennya nyebutnya Diform itu adalah studio kreatif berbasis arsitektur, jadi bukan sebatas konsultan arsitek, karena konsultan arsitektur kayak jadinya skupnya kecil ya, sedangkan kalau studio kreatif saya bisa berbuat bikin apa aja, cuman karena basic saya adalah arsitektur, jadi ya ditambahin studio kreatif berbasis arsitektur. Nah, ini ada apa ya mungkin tipikal dan emang biasanya dibuat sama teman-teman yang udah punya kantor sendiri, harus punya visi ya. Jadi kalau saya sih ini yang ada di layar adalah visi yang saya buat. Jadi Diform itu adalah sebuah studio kreatif yang peduli dalam merancang dan mengembangkan produk baik fisik maupun digital, bertujuan untuk memberikan semangat estetika dalam berbagai bentuk hubungan antara manusia dan aktivitasnya dalam konteks tertentu, untuk mendukung lingkungan binaan yang lebih menarik dalam kehidupan kontemporer saat ini. Nah, memang visinya panjang sih kalimatnya ya, tapi saya tuh untuk membuat ini aja tuh membutuhkan waktu lama banget ya, karena ini akan mendeskripsikan sebenarnya tuh kedepannya mau seperti apa sih si Diform ini, dan itu akan berefek juga ke karya-karya yang saya coba atau saya dan tim coba ciptakan ke depannya. Mungkin nextnya si Diform ini tuh ada website juga kebetulan, walaupun sejauh ini dengan adanya sosial media kayaknya website bagi saya sih udah agak ditelantarkan ya dalam tanda kutip, karena kebanyakan orang ngelihatnya tetap akan melihat dari sosial media. Jadi ini websitenya Diform, kebetulan ada di diform.com, jadi mungkin teman-teman di sini yang baru tahu saya, yang baru dapat penjelasan tadi, bisa ngecek juga ke website. Ada Instagram juga seperti biasa ya, kalau mau nge-follow silahkan, namanya Diform.com. Oke, seperti biasa, seperti tadi juga, saya akan menyiapkan waktu 5 detik untuk memfollow akunnya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Harapannya sudah di-follow ya. Yuk, follow. Yang satu lagi, Mas, Diform.co Q&A ya, kalau nggak salah ya? Itu mah. Itu tuh kayak, apa ya, banyak orang yang nanya hal yang sama. Jadi kayaknya dibuat karena akun khusus untuk itu. Jadi kayak, oke, semua jawabannya di situ. Gitu. Tapi ternyata berhasil, jadi nggak banyak nanya gitu. Udah lumayan terjawab. Jadi ya zaman sekarang ya, mumpung akun gratis kan, jadi buat aja sebanyak-banyak. Kurang lebih gitu. Nah, oke. Hari ini ceritanya pengen bercerita tentang N House. Jadi buat ya, saya sih biasanya N House ini hanya sebatas nama aja ya, nama untuk memudahkan administrasi di kantor, terus kayak ya kode project lah. N itu sendiri sebenarnya selalunya kode saya itu menggunakan inisial dari
pemilik proyek. Kebetulan yang ini ini dari Erstianti, Tiarini, sorry. Itu Mbak Esti lah panggilannya. N-nya itu Novan suaminya. Jadi biasanya ya kalau misalkan ada nikah biasanya saya selalu kayak saya kodenya adalah nama inisialnya. Dan biasanya istri dulu karena biasanya suka recok nanti. Siapa nih yang mau suaminya dulu atau istrinya dulu? Paling aman udahlah istrinya dulu. Jadi selalu istrinya dulu depan, baru nanti suaminya belakang. Kecuali kalau udah mentok ya kayak N udah ada NE, wah susah nih. Nah, baru biasanya udah 3 angka. Dan siapanya gitu. Kalau gitu. Penting nggak penting sih memang. Suka banyak yang nanya juga, jadi kayak oke, saya coba jelaskan aja. Oke, nah jadi sebenarnya pertama dari brief ya. Jadi ini saya sebenarnya tema kali ini simple aja ya sih, kayaknya nggak akan menjelaskan lebih detail tentang teknis-teknis karena sebenarnya desain saya sih lebih ke bagaimana menyampaikan apa kebutuhan dan klien dan keinginannya si pemilik dibanding keegoisan arsitek untuk merencanakan detail karena kebetulan hampir di semua proyeknya saya atau proyek-proyeknya di forum itu antara keinginan dengan alokasi dana itu kurang sebanding rata-rata. BM lah katanya, jadi pengennya banyak gitu, duitnya dikit gitu. Nah jadi kalau bagi saya sih lebih kayak gimana cara menengahi gitu. Jadi memang mungkin kalau melihat dari segi detail arsitektur memang nggak terlalu banyak yang aneh. Cuman pemikiran bahwa mereka akan nyaman tinggal di dalamnya itu menurut saya yang penting. Nah, cara untuk membuat mereka nyaman adalah dengan berdiskusi tentang sebenarnya itu apa aja sih yang sekiranya mereka suka, sekiranya harapan mereka mau kayak gimana. Jadi itu bagi saya sih itu yang paling penting. Jadi kalau saya kayak harus oke lah, arsitek itu adalah jasa konsultasi bukan jasa seni kan. Bukan kita bikin bangunan keren terus oke gitu, klien nggak boleh request apa gitu. Jadi memang pada prinsipnya yang saya coba lakukan adalah berdiskusi dengan si pemiliknya. Tapi kan untuk tahu diskusinya memang harus ada briefnya ya. Lagi tanpa brief arsitek nggak bisa apa-apain bagi saya sih. Untuk kasus kalau kita mengerjakan jasa konsultasi ya. Nah, kenapa saya bilang titik-titik sebenarnya proyek EN House ini proyek udah lumayan lama ya. Saya kalau nggak salah itu proyek di tahun 2017, 2016. Cuman memang baru dipublish beberapa waktu, kayaknya baru setahun kemarin baru dipublish karena sebenarnya memang saya itu paling senang sebenarnya nunggu rumahnya udah bertahan beberapa tahun lah, 2-3 tahun untuk tahu sebenarnya kondisi rumahnya itu bagaimana setelah beberapa tahun. Jadi jarang ya, walaupun ada beberapa kali yang ternyata udah setahun pun rumahnya belum banyak bergerak, interior belum ada ya, baru aduh udah ya udah nggak apa-apa publish. Cuman seringnya kayak pengen nunggu dulu penghuninya merasakan apakah rumahnya nyaman atau enggak. Nah, jadi memang sebenarnya proyeknya lama. Briefnya sendiri, sebenarnya pas kemarin saya mau bikin presentasi ini, nyari-nyari ngobek-ngobek juga ya, kayak, wah ini briefnya apa aja dulu ya, karena dulu banyaknya verbal gitu sih, dia pengennya gini, bisa nggak ya? Gitu. Nah, untuk biaya, terus terang saya nggak akan share di sini berapa biayanya. Karena balik lagi itu udah ranah private-nya si pemilik. Cuman briefnya kurang lebih ya simpelnya mereka house ini kebetulan ada tanah, terus mereka pengen membangun. Nah, cuman karena kondisinya orang tuanya itu dulu masih kerja, terus mereka suatu saat kayak dia berpikir kayak gimana caranya kalau suatu saat orang tuanya bisa pindah juga ke rumahnya, jadi menikmati hari tuanya bersama anak cucu lah. Nah, jadi ada keinginan di mana orang tuanya suatu saat pindah. Nah, itu menjadi bagi saya menjadi krusial ya. Kenapa krusial? Karena berarti suatu saat akan ada yang lansia di situ, dan itu yang harus dipikirin nanti gimana ya kehidupannya ketika ada orang tuanya suatu saat sudah di situ. Jadi ya nanti ada yang saya bilang kayak mencoba untuk mencari solusinya di dalam desainnya karena kondisi itu. Kedua itu sebenarnya karena
ada faktor bahwa lokasinya itu rawan banjir. Jadi kanan kirinya memang rumahnya rata dengan jalan. Cuman ya pernah ada kejadian naik ke banjir menggenangi jalanan ya, jadi otomatis gimana caranya rumahnya harus dibuat agak lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi memang banyak pertimbangan untuk itu. Nah, selebihnya standar lah, misalkan kayak ada ruang tamu, ada ruang keluarga, ada teras dan lain-lain. Itu sebenarnya ya standar kebutuhan lah ya. Kita kan di sini adalah ngomongin soal arsitektur kan selalu ngomongin antara kebutuhan dan keinginan. Tapi yang harus pertama adalah kita mencoba untuk menjawab kebutuhannya dulu, baru bisa keinginannya mau seperti apa. Tapi bagi saya sih udah hitungannya ya kayak paralel aja sih sebenarnya. Nah, kurang lebih briefnya panjang, nanti mungkin akan terjawab karena nanti saya akan coba sharing juga tentang denahnya ya. Jadi sebenarnya akan terjawab juga ya. Nah, cuman ya seperti mungkin kalau bagi teman-teman yang mungkin saat ini udah berprofesi sebagai arsitek, mungkin udah tahu ya bahwa dalam beberapa tahun belakangan itu kalimat-kalimat yang namanya Instagramable itu udah jadi udah lazim terdengar lah. Kayak saya pengen rumahnya saya Instagramable. Nah, itu atau unik gitu ya. Sebenarnya kata kalimatnya unik lah. Nah, itu menjadi keyword bagi saya karena dengan kalimat itu berarti saya enaknya adalah bebas berekspresi mau seperti apa yang diinginkan. Jadi karena kebetulan juga memang klien-kliennya di forum itu rata-rata belum terlalu tua lah usianya. Jadi range-nya antara 25 sampai kurang lebih 45. Jadi masih kini gitu ya, masih update sosial media, masih tahu pengennya gimana, masih bisa nyari referensi sendiri, kurang lebih gitu. Jadi memang saya juga tuh, dulu saya kuliah gitu ya, selalu diajarin, maksudnya bukan diajarin, kayak kita terbiasa dengan istilah mood board gitu ya. Terus arsiteklah yang membuat mood board gitu. Kalau saya sih kebalik, malah saya pinginnya pihak klien atau pemberi tugas yang membuat mood board. Karena udah beda antara pemahaman arsitektur antara dulu yang bahwa arsitektur lebih kayak ngedrive pengennya gimana dengan kliennya yang nggak tahu apa-apa. Tapi kalau di saat ini tuh udah mulai kliennya itu sebenarnya udah tahu pengennya apa. Arsitek itu dengan wawasannya, dengan keilmuannya, dengan teorinya yang dimiliki, dengan pengalamannya, dengan value-value yang dipunyai itu bisa untuk merangkum gitu. Jadi kayak kalau misalkan chef gitu ya, atau koki gitu ya, mau dikasih bahan makanan apapun ya, bisa jadi enak juga gitu kalau ngerti gitu. Jadi nggak mesti kayak harus kalau sama saya ya harus mau nggak mau harus nyiapin bahan-bahan ini, enggak juga. Jadi sebenarnya arsitek ya harus udah zamannya adalah harus tahu dengan semua bahan. Jadi orang menghubungi arsitek kalau di zaman saat ini sih udah lagi karena mereka tahu value yang dimilikinya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi Instagramable menjadi lumayan. Bagi saya pun akhir-akhir ini jadi sering dengar kata itu ya. Walaupun dulu sih nggak ada ya. Jadi kayaknya baru beberapa tahun terakhir. Itu menjadi brief. Jadi si Instagramable ini menjadi kayak oke, harus nih masalahnya gimana. Nah, itu yang harusnya pinter-pinteran si desainer lah yang memutuskan kayak gitu. Nah, sekarang masuk ke metode perancangannya. Jadi sebenarnya saya mengasumsikannya karena di sini juga ya nama acaranya MBA ya, nongkrong bareng arsitek. Jadi saya mengasumsikannya di sini adalah pilihannya ada sesama arsitek, kita sama-sama satu profesi gitu. Atau mungkin teman-teman yang mungkin proses menuju arsitek. Atau bisa mungkin baru lulus tapi masih sarjana arsitektur tapi belum arsitek, belum punya SKA dalam artian, atau mungkin teman-teman yang bahkan masih jadi mahasiswa arsitektur gitu ya. Jadi asumsi saya masih membayangkan bahwa teman-teman di sini udah paham lah tentang metode perancangan mau seperti gimana. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya sesuai dengan kantornya ya. Kantornya aja, nama kantornya adalah di form gitu ya. Yang berarti adalah bentuk kan gitu ya, form.
Jadi memang ya, nah, nama adalah doa dan nama adalah sebuah visi sih sebenarnya. Jadi ya e-form ya bentuk. Jadi memang sebenarnya dasar pemikiran saya dalam setiap proses perencanaan adalah selalunya adalah lebih memilih bentuk dulu yang menarik, baru diikuti dengan layout atau fungsinya di dalamnya. Jadi mungkin kalau kita ngebahas dua metode perancangan yang sering terdengar lah ya, ini basic mungkin. Ya mungkin teman-teman yang masih kuliah di sini udah hafal dan udah bosan juga mendengarnya. Tapi ya memang ketika hampir semua orang kebanyakan adalah for function ya, saya lebih sependapat atau bukan sependapat karena ini bukan sebuah perdebatan. Tapi memang lebih memilih di setiap desain e-form itu adalah selalu function follow form. Jadi si ini adalah yang selalu mendasari bahwa di setiap project harus selalu mengutamakan bentuk dulu. Nah, gampang nggak sih? Ya mungkin bagi beberapa teman-teman bilang susah, atau ada yang bilang gampang, ya itu relatif ya. Bagi saya sih susah, tapi di situ tantangannya sebenarnya. Bahwa kalau untuk mencapai bentuk tertentu, berarti kan fungsinya harus sudah yakin dulu. Kita harus sudah tahu dulu segala kebutuhannya, segala perkiraan apabila ada yang ya maksudnya kayak harus yakin dulu lah dengan semua ilmuwan kita. Yang akhirnya untuk menentukan apakah sebenarnya si function itu benar atau enggak. Nah, tapi itulah tantangannya. Jadi ketika bentuknya bagus, tapi ternyata fungsinya nggak bisa masuk dalamnya bentuk itu, mau nggak mau kan harus ngulang lagi. Harus membuat lagi bentuk yang lain, terus diikuti lagi dengan fungsinya. Kalau ketika nggak nyaman, buat lagi bentuk yang lain. Nah, jadi prosesnya pasti, proses perencanaan yang ada di kantor saya pasti maju mundur terus. Bagi beberapa orang mungkin bosan ya, kayak ini kapan beresnya. Tapi kalau udah terbiasa dan memang sukanya di situ, sebenarnya itu menjadi tantangannya kan. Jadi ada proses di mana oke, bentuknya bagus, tantangan berikutnya oke, fungsinya bagus lagi di dalam bentuk itu. Nah, suatu saat akan menemukan titik di mana oke, kalau untuk saat ini contoh ya, dengan proyek-proyek ini saya udah kebayang ketika ada brief baru lagi masuk, saya udah pengennya kayak gimana itu udah kebayang gitu. Karena ya selama beberapa tahun membangun kantor ini semua prosesnya sama. Lama-lama udah punya patternnya sendiri sih, kayak oke, mau bentuk ini, saya mau briefnya kayak gini, dan itu udah kebayang kayak gini. Jadi yang saya lakukan selama ini, ketika setiap orang harus mencari referensi atau apa sebagai desainer harus mempunyai referensi atau melihat orang yang menarik, bagi saya itu udah wajib. Jadi sebenarnya kalau dari situ udah nabung ya, setiap kali nemu bentukan yang bagus, oke, ini kayaknya menarik ya. Udah saya keep tuh di otak atau kadang-kadang saya simpan. Sampai suatu titik di mana ada klien yang membutuhkan, oke, ada briefnya gini-gini, terus kayak ini dulu saya pernah simpen deh, entah di otak, entah di file manapun gitu. Kayaknya menarik nih kalau pakai bentuk kayak gitu. Jadi itu ya pendekatan yang saya lakukan termasuk dengan si project ini. Jadi project ini sebenarnya ya karena biasa selalu follow form. Jadi sebenarnya bentuk-bentuk itu udah ada di kepala gitu. Cuman kapan dikeluarinnya itu tergantung dari briefnya. Kurang lebih gitu sih. Mungkin ya buat teman-teman yang udah berpraktek sih kayaknya udah hal yang gampang sih sebenarnya. Nah, jadi langsung aja. Jadi sebenarnya saya akan menceritakan desainnya seperti gimana. Tapi simpelnya sedikit background dari proyeknya. Proyeknya sendiri berada di Jakarta. Kebetulan di Jakarta Timur. Nama jalannya Jalan Setu. Kalau itu di daerah mana ya? Taman Mini lah. Kalau misalkan teman-teman di sini yang ada kebetulan yang tinggal di Jakarta di dekat Taman Mini itu ada area lumayan besar. Ya seperti di situ. Karena bukan sebuah komplek apa, ini mah jalan biasa gitu. Nah, ide awalnya, jadi ini saya menceritakan ada dua versi. Jadi sebelum menemukan bentuk yang sekarang, ada versi awalnya. Jadi memang kadang-kadang ada beberapa project yang kalau seperti yang tadi saya sebutin di awal, karena basicnya adalah bentuk dulu. Jadi ketika ada brief perubahan dikit, itu mending kamu ganti bentuknya sekalian. Jadi untuk dalam ini saya akan nyeritain ada dua desain skematik.
Terus akhirnya yang terpilih adalah yang kedua, karena yang kedua ini adalah hasil revisi dari yang pertama ini. Jadi saya biar sharing ya dalam konteks yang hari ini sebenarnya pengen sharing hanya ini aja sih. Hanya menjelaskan bentuk pertama dan keduanya yang mungkin bisa dibilang ini belum pernah di-share ke umum sebelumnya. Jadi kayak karena rata-rata ketika saya menjadi pembicara di beberapa event sebelumnya, rata-rata global aja kan, jarang aja membicarain untuk satu project gitu. Rata-rata overall project atau di firm lagi ngapain aja sih, terus ngejelasin. Jadi ini sebenarnya lebih kayak kayaknya di-share juga nggak apa-apa. Atau juga teman-teman yang di sini nggak terlalu banyak juga, jadi kayaknya lebih intim, lebih seru. Oke, jadi kebetulan lahannya kotak. Saya agak lupa ya. Ini nggak. Sebenarnya ada dimensinya, cuman saya terus terang agak lupa berapa dimensinya. Cuman ini bayangan aja. Jadi kebetulan lucunya si proyek ini itu dia punya dua sisi jalan. Jadi ada jalan utamanya di depan, terus di belakangnya juga itu coupling itu ada jalan lagi gitu. Jadi ada punggungnya. Dan punggung itu jalan. Jadi enaknya adalah kalau ya nanti dia keluar idenya, kalau misalnya ya udah kalau gitu parkirnya masuk lewat depan, keluarnya lewat belakang aja bisa gitu. Nah, jadi itu menarik karena sejauh ini sih baru pertama kali nemu ada kafe kayak gini. Rata-rata kan punggungan ya sama rumah belakangnya gitu. Nah, jadi idenya adalah waktu itu saya membuat sebuah box, isinya adalah kebutuhan dasar yang diinginkan. Jadi emang berdasarkan kebutuhannya dulu. Jadi misalnya ini ada ruang tamunya, ruang tamu, terus ada ruang keluarga. Biasanya memang saya bikin zoning dulu biasanya, jadi menciptakan bentuk dulu, habis itu baru zoning belakangan. Jadi ada ruang tamu, ruang keluarga, terus ada kamar-kamar, idenya simpel gitu. Terus ada area servis untuk di lantai 1. Nah ini ide awalnya. Terus di lantai 2-nya ada kamar-kamar. Jadi kebetulan dia minta ada 3 kamar. Jadi 1 kamar master di atas, 2 kamar anak. Jadi 1+2 di atas. Nah, di area bawahnya sendiri keinginannya memang untuk orang tuanya nanti suatu saat akan tinggal di situ. Jadi untuk saat ini jadi kamar tamu lah. Kayaknya banyak sih. Kalau misalkan teman-teman udah sering ngajak proyek rumah tinggal, kadang-kadang suka ada berpikir kayak nanti suatu saat kalau orang tuanya mampir pengen tidur gimana, terus di ada kamar tamu kan. Prinsip yang ada di Indonesia ya kayaknya, karena di luar negeri jarang ada istilah kamar tamu. Nah idenya kayak gitu. Terus ada, kalau dibilang ada si kotak putih itu ya sebenarnya area sirkulasi vertikalnya, tangga ke atas area ini. Nah terus ya ada satu area lagi, ini yang desain awal ya ceritanya, ada satu area lagi yang sebenarnya digunakan sebagai area untuk garasi mobil. Nah, idenya cukup simpel ya, karena memang saya seperti tadi ya mencoba untuk membuat semuanya terlihat mudah gitu. Jadi mungkin bagi beberapa teman-teman ya kalau udah tahu prosesnya sebenarnya nggak semudah ini. Mande? Sebentar, coba saya WA Mas Mande ya. Terus ya mungkin koneksinya sih kayaknya ya. Oke. Oke teman-teman yang tadi nge-freeze Iya. Sorry. Oh, masuk lagi ya. Udah ada ya. Silakan lanjut dalam 5 hitungan. 5. Waduh. Lanjut mangga. Sorry. Ya. Biasa ini gara-gara tethering ya. Tethering terus ada telepon langsung freeze gitu. Ya resiko tethering. Oke, kita lanjut ya. Maaf atas gangguannya. Oke, kita coba share situ lagi.
Saya ulangi lagi dari dia, mungkin biar takutnya ada yang miss. Oke. BTW ini akan ada 110 slide ya. Jadi agak banyak. Makanya saya pendek-pendekin aja sih sebenarnya. Karena saya kalau nggak cerewet nanti bisa berapa jam gitu kan. Jadi intinya aja sih. Atau nanti ada tanya jawab nih lebih seru diskusi. Yep. Oke. Nah jadi intinya adalah yang di awalnya ada sebuah garasi, terus ujung-ujungnya pertimbangannya adalah sebenarnya di awalnya adalah ada ruang, ada yang ini tuh sebenarnya garasi plus ruang-ruang lainnya. Terus saya idean gimana kalau ruang-ruang lainnya misalnya ruang untuk dia bukan ruang keluarga tapi kebutuhan lain yang kayaknya bisa ditambah-tambahin belakangan gitu. Nah terus karena tadi saya keidean bahwa si decoupling ini ternyata mobilnya bisa nembus sampai belakang, jadi saya kepikiran kenapa nggak dibuat aja si garasinya itu bisa nembus ke belakang gitu. Nah, jadi idenya adalah saya angkat sedikit, terus saya kasih untuk pakai mobil gitu. Jadi, nah ini juga menjadi pertimbangan kenapa gara-gara ya udah, jadi ada semacam mezanin gitu lah. Idenya kalau bagi saya tuh mikirnya gini, karena suatu saat akan ada orang tuanya datang dan akan tinggal di situ. Terus kita terbiasa dengan istilah bordes ya, atau tempat istirahat kalau di tangga gitu. Kenapa nggak si bordes itu diperpanjang dan menjadi sebuah ruangan? Jadi ketika naik ke atas lagi untuk dari lantai 1 ke lantai 2 itu minimal bisa istirahat, dan di situ ada fungsi-fungsi lain gitu. Kurang lebih seperti gitu. Jadi sebenarnya sih mencoba memanfaatkan bordes menjadi sebuah ruangan. Semoga suaranya terdengar ya, karena tiba-tiba ada background suara dari kafe menjadi besar. Bagus kok, oke lah. Bagus. Masih aman ya? Ya, memang. Oke, nah kita mulai lagi. Nah, karena pertimbangannya untuk mobil, berarti kan ada ketinggian tertentu yang kayaknya harus bisa di-adjust. Ditambah bahwa ada peluang bahwa suatu saat akan ada banjir yang walaupun katanya sih nggak terlalu sering juga. Banjirnya cuma ya sedikit juga sih sebenarnya, efek. Akhirnya saya memutuskan untuk ya udah, karena untuk mobil harus tinggi, udah jadi semuanya saya naikin lantainya sekalian. Jadi idenya kayak gitu sih. Jadi idenya adalah lantainya saya up dikit. Terus memang di situ jadi ada parkir mobil. Kalau mobilnya kebanjiran ya sudah lah ya, ada asuransi. Nah, jadi idenya gini lah. Terus untuk menopangnya, biar ini kan melayang ya. Masalahnya kan kita hidup di dunia yang ada gravitasi gitu ya. Jadi itu sesuatu yang nggak bisa kita tolerir lah. Mau nggak mau jadi harus ada penguat. Nah, kalau saya idenya adalah di struktur itu bisa tidak terlihat dalam tanda kutip ya, dengan cara dialihkan dengan cara membuat sebuah bidang-bidang gitu. Nah, jadi saya mencoba bidang-bidang. Nah ini itu adalah idenya adalah struktur digunakan sebagai untuk bidang yang agar bisa menahan beban yang ada di atas. Kurang lebih gitu sih. Jadi ini adalah desain pertamanya N-House. Tadinya mau saya sharing juga tentang renderingnya ya. Tapi kayaknya kelamaan, jadi idenya kurang lebih kayak gini. Tetap ya Indonesia butuh atap ya. Kita nggak bisa hidup di dalam beton gitu ya, karena ya panas dan emang mahal gitu. Jadi ujungnya tetap pakai genteng juga. Terus ya udah, kan biar terkesannya sangat modern gitu. Jadi tetap idenya saya selalunya, beberapa project saya selalunya ya, ini biasanya cuma tutupin tembok, beres gitu ya. Sebuah solusi yang singkat dan padat. Nah, kurang lebih kayak gitu sih desainnya. Jadi kurang lebih denahnya kayak gini. Ini adalah denah pertama waktu dulu, jadi kayak ada di depan. Panjangnya adalah 17x12. Ini udah terlihat ya. Jadi sebenarnya ada ruang tamu dulu. Kalau lihat juga langsung ada ruang keluarga. Jadi ini sebenarnya sesuai dengan apa yang tadi zona yang saya bikin di awal. Dan emang rata-rata banyak mungkin yang nggak ngeh ya, atau apalagi klien ya. Kalau dari masyarakat awam kan
Jadi sebenarnya hampir semua desain di firm itu strukturnya sama, gridnya itu sedikit gitu. Jadi kayak semua yang sebisa mungkin tembok yang di area bawah itu dipakai lagi di lantai 2-nya. Jadi atas bawah tuh sama. Kenapa? Karena itu secara biaya tuh akan jauh berkurang daripada atas dan bawah beda-beda grid. Tapi kadang-kadang ya bisalah diakalin agak banyak kalau memang pengennya seperti itu. Jadi kayak tergantung dari keinginan kita mau seperti itu. Kurang lebih gitu. Dan nggak ada bentuk bangunnya yang kayak meliuk-liuk ya, kecuali memang dari awal udah bisa pengen kayak gitu. Tapi sejauh ini saya menghindari itu. Jadi kayak bawah cukup jelas, garis-garisnya kalau teman-teman melihat juga ya gitu-gitu aja ya. Makanya simpel, tapi ya target saya adalah gimana caranya orang awam bilang ini simpel. Seakan-akan orang awam itu bisa gampang ngerjainnya gitu. Semakin dia bilang bahwa ini saya sih bisa ngerjain sendiri, oh ya bagus, silahkan aja coba gitu kan. Karena kenyataannya tetap berdarah-darah juga sih. Tapi kan nggak mungkin kita ngomongin itu di depan klien ya. Gitu ya. Oh gampang nih, nggak gampang kok arsitek mah. Gitu. Harus begitulah mindsetnya. Nah, gini lantai satunya kurang lebih. Lantai 2-nya ya ini ide awal agak pengen gitu. Jadi memang lantai tadi yang mezzanine itu sebenarnya emang awalnya adalah ruang untuk musola yang sebenarnya pengennya terbuka aja. Jadi kalau ada musola terus pengen ada ya untuk kesananya karena pengen ada salah satu brief di awal adalah ketika di lantai 2 pengennya ada void yang cukup besar untuk bisa melihat ke ruang keluarga. Jadi saya buat. Jadi ceritanya kalau teman-teman melihat ada tangga void, habis itu dia ada kayak koridor gitu untuk menuju kamar-kamar. Terus ada ruang karena di dark ya di lantai 1 di atasnya itu, jadi kayak ada beberapa yang ide bikin kolam di atas gitu di lantai 2 dari situ bisa melihat seperti itu. Memang desainnya ini cukup simpel ya udah gitu. Oke, udah. Cuman ya begitu juga ya udah juga dengan revisinya kayak terus saya sebenarnya nggak pengen ada kolam di atas gitu kan, emang nggak ada di brief sih, memang nggak ada gitu. Memang ada beberapa poin-poin yang kayaknya nggak serk lah, kayak ini bentuknya kayak terlalu banyak koridor gitu. Kayaknya itu koridor yang tengah-tengah itu bisa antara dua kamar bisa dimaksimalin, terus kayak kamar mandi anak kayaknya kok terlalu panjang kayak gitu. Dan memang ya waktu itu juga kayak oke. Memang ini seperti saya bilang bahwa kalau kita menggunakan metode function follow form ya kan banyak kondisi kayak gini, kondisi nggak ideal. Dan saya juga mengiyakan waktu itu sih kayak gitu ya. Udahlah kalau gitu kita ganti. Singkat cerita desainnya diubah dengan tetap memperhatikan keinginan dari si kliennya. Oke, jadi habis dari sini udah saya nggak usah ngeliatin bentuknya kayak gimana ya, kurang lebih gitulah. Kebayang. Jadi kita masuk ke revisinya. Jadi ini revisi pertama ya. Kalau misalnya versi 2 adalah karena ada dua pertama sih. Jadi revisi pertama yang dan sebenarnya bagi kebetulan di beberapa proyek saya itu sebenarnya memang untuk pertama sampai revisi dari pertama kali presentasi biasanya bebas mau ngapain juga. Tapi abis itu udah gitu. Jadi cuma batas revisi minor itu saya selalu ngebebasin, nggak pernah ada batasan revisi. Tapi major boleh sekali. Dan kadang-kadang malah saya yang minta udah ini saya revisi aja gitu. Daripada geges ya kayak nggak enak juga gitu kan, yang maksimalin aja. Nah jadi ini revisi pertama yang akhirnya sebenarnya bisa dibilang ya menjadi sampai sekarang terbangunnya juga kurang lebih kayak gini. Bentukan masih sama lah ya, namanya juga di lokasi yang sama, namanya juga proyek yang sama. Bedanya adalah dari awal saya udah bikin, kalau yang awal ada kotak-kotak dan itu jadi pertimbangan dia sebenarnya dia kurang suka dengan bentukan-bentukan yang kotak-kotak. Oke, kalau gitu gimana dengan bentukan rumah dalam tanda kutip memang logo rumah lah. Nah, jadi oke, coba jadi ide saya adalah saya membuat sebuah rumah yang sebenarnya sama aja konsepnya. Jadi ini adalah kebutuhan yang sama juga di yang sebelumnya. Saya tambah lagi kondisinya kurang lebih tempat yang sama dengan yang sebelumnya. Karena udah tahu bahwa nanti juga konsepnya ada yang diangkat gitu. Jadi saya langsung aja kayaknya kebutuhannya gini. Jadi ini adalah awalnya adalah mejanya.
Terus ya udah, satu lagi adalah ada tambahan adalah sebenarnya untuk perantaranya, karena kalau kayak gini terus nanti dari masuk menuju ke ruang utamanya lewat mana nih? Oke, kalau gitu saya buatlah sebuah ruang antara di antara, jadi kayak nyambungin antara masa kebutuhan yang besar dengan kebutuhan untuk area tidur. Ini ada ruang antaranya, dan ini ya bentuknya gini, cukup simpel ya. Terus sama juga karena lantai 2-nya ada beberapa ruangan yang harus dipenuhi. Oke, berarti saya naikin artinya ternyata tiba-tiba pengen ada rooftop dong gitu ya, biasalah namanya klien ya, kayak tiba-tiba pengen ada apa gitu. nambah lagi nah, jadi tapi saya tetap mempertahankan gitu ya. Terus tetap seperti tadi ada bilang ada untuk mobil juga, ini sebenarnya kurang lebih konsepnya sama dengan yang sebelumnya, dinaikin. Nah ini gara-gara ada rooftop tiba-tiba saya harus naikin. Ya udah sesimpel itu kan ya. Nah ini terus saya kasih saya coak dikit sebagian untuk kebutuhan si rooftopnya, karena bisa mau party gitu, jadi ya boleh lah naikin. Udah sih sebenarnya bentukannya gini, ya udah jadinya pun begini gitu. Jadi lupa tadi ya, nambah lagi satu lagi, kan nggak mungkin ngelayang kayak gini ya, apalagi untuk kondisi keterbatasan dana. Yang selalu bisa diadjust adalah gimana caranya terlihat wah dengan anggaran yang terbatas atau ekonomis gitu. Jadi akhirnya daripada saya bikin struktur yang melayang gede, sebenarnya saya bikin seluruh sama aja gitu, beton standar aja gitu. Nah triknya adalah mempergunakan lagi kayak garis bidang-bidang lagi. Jadi ini sebenarnya bidang ini yang terlihatnya kayak pagar, sebenarnya itu adalah struktur untuk lantai 2-nya. Kurang lebih sesimpel itu sih sebenarnya, dan ya udah jadinya begini gitu. Biasanya karena ada kebutuhan, itu bangunannya nggak boleh terlalu nempel ke depan, jadi berarti saya mundurin lagi bangunannya. Jadi saya kosongin yang awalnya masa yang itu untuk jadi teras. Kurang lebih gitu sih. Ya udah bentuknya kayak gini persis saja, plak gitu, oke jadi gitu. Simpel itu. Nah ini sih tambahan ya, pasti ada bukaan-bukaannya, wajar lah. Ya butuh beberapa view untuk itu, terus untuk sirkulasi cahaya sama udara tetap dipertimbangkan. Nextnya ya udah sebenarnya jadi langsung ini layoutnya. Jadi ya memang banyak ya sedikit berubah dengan yang awal, tapi pada prinsipnya sama. Pada dasarnya ada teras, ada garasi yang sebenarnya terus dari depan sampai ke belakang. Terus ya ada servis, ada ruang jemur di belakang, dan ada sedikit taman kecil di belakang. Jadi ada 2 taman depan dan belakang. Ya memang menceritakan gini terlihat gampang ya, karena udah hasil akhir. Jadi sebenarnya prosesnya memang bolak-balik lah untuk mendapatkan ini. Ini lantai 2-nya masih bilang sama aja, cuman bedanya adalah karena kebutuhan tadi ya koridor, kalau melihat yang desain sebelumnya koridor jadi dikit ya, benar-benar hanya kebutuhan memang dibutuhkan koridor aja gitu. Terus kamar mandi juga kayaknya udahlah kayak sama aja lah untuk semuanya gitu, lebih enak gede kamarnya, jadi kamar anak pun gede. Terus pertimbangan bahwa orang tua nanti suatu saat akan main ke atas lantai 2, jadi pertimbangan jadi kayak daripada dia 2 kali naik tangga terus ada board base terus naik tangga lagi, jadi saya mikirnya udah naik tangga tengah, nggak terlalu capek, ada board base, ada satu area besar, terus nanti ke lantai kamar 2-nya itu pakai rem aja, jadi nggak usah capek lagi naik tangga gitu. Jadi akhirnya ya lebih simpel ya sih. Sebenarnya ini di lebih simpel dari yang sebelumnya sih. Ini atapnya standar lah ya. Atapnya udah sih. Desainnya, ini saya coba di render ya. Ya dulu dengan keahlian rendering standar lah ya, belum mampu juga untuk nge-hire 3D artis. Kurang lebih kayak gini di awalnya. Jadi di awal itu yang tadi bangunan tadi, ini versi rendering pada zaman dahulu 2016 ya. 2016. Oh 5 tahun kemarin berarti.
lebih kayak gini. Idenya ya ada waktu dulu awal ada pertimbangan kalau lihat di jendela lantai 1 itu ada railing gitu apa sih? Intinya biar nggak ada maling gitu tuh. Tralis ada ujung-ujungnya nggak dibuat juga. Ini buat saya lupa sih. Bisa dicek di foto. Nah, kalau lebih kayak gini, semua desainnya sih masih ya, ada beberapa tanaman-tanaman coba dimasukin di dalam si terasnya. Ya memang ada kalau lihat di sini kayak di atas jendela itu masih ada plafon lagi ya. Itu sebenarnya karena udah masuk ke area lantai 2-nya, jadi kayak lantai 2-nya terus ya. Nah, jadi ketika masuk kalau teman-teman udah di sini kan dia sejajar sama jalan. Ketika udah masuk lantainya tinggi, jadi lantai tinggi itu berada di setelah masuk itu, jadi ada tangga juga lah ke ruang tamu, lantainya tinggi itu. Nah, jadi areanya terus area ketika di bawah ruang tamunya jadinya tempat untuk naruh sepatu. Jadi sepatu sebenarnya taruh di bawah lantai bawahnya si ruang tamu. Ini kalau ini ke sini lantai bawah. Jadi lantai ini sebenarnya dia udah ini kalau ini dari sini jadi ini ada tangga, kalau ngeliat di belakang itu ada tangga. Setelah ini sebenarnya ada beberapa revisi minor lah, tapi karena berikutnya emang benerannya ya itulah kurang lebih sama sih. Nah ini area makannya karena benerannya nah ini area makan. Nah ini area untuk area ruang makan. Cuma memang yang kayu, nah yang di sini kayu menjadi putih. Bedanya di situ aja sih. Sama ya ini balik lagi ini kalau di saya itu ini masih tahap 1 dari desain, jadi ini masih desain konsep. Jadi memang proses dari sini menuju ke D atau misalkan gambar kerja itu memang ada berapa lah tahapan lagi. Cuman ya kurang lebih sih nggak begitu signifikan sih sebenarnya. Jadi saya bikin yang benar-benar ketika pertama kali meeting pasti presentasinya gitu. Jadi bukan yang udah dibenerin, udah disesuaikan dengan gambar kerja. Jadi ini yang pertama kali banget. Jadi nanti mungkin teman-teman ngelihat, bisa ngelihat juga apa sih bedanya yang di presentasi foto pertama kali saya meeting sama hasil akhirnya kita teman di presentasi gimana gitu. Pakai rem. Simpel sih ya, memang banyak perubahan terjadi juga. Karena pertimbangannya adalah si pemilik kebetulan dia jadi kontraktor, bukan kontraktor ya dia ini proyek ini agak tricky ya karena pemilik rumah dia hanya meng-hire mandor yang otomatis mandornya juga upah jasanya maksa aja, jadi semua lebih menghemat kayak gini. Tapi ada juga yang ya udah masih ikut gitu ya, sudah desainnya oke juga, tetap aja banyak perubahan dari pemilik dan bisa apa ya namanya pemilik ya. Ketika dia bilang oh ini kan awalnya desainnya harusnya pakai ini, apa deh ini ajar ini biar murah misalkan ya, judulnya dirubah. Tapi yang penting ya nama pemilik, yang penting dia senang sejauh ini dengan outputnya. Nah ini area belakang yang sebenarnya mungkin kalau teman-teman sempat ngelihat ke Instagram pemiliknya, dia udah mengganti 4 kali desain lainnya. Jadi ya ada pertimbangan dari pihak pemilik juga yang dia pengen nyoba-nyoba juga kayak ini lucu juga diginiin, besoknya lagi, tahun depannya lagi ganti lagi. Jadi area belakang itu udah ganti berapa kali. Gini, ya ini sih masih kalau untuk desain overall bangunannya sih nggak berubah dari visi ini ya. Lebih ke minor interiornya sih sebenarnya. Sama ada jendela yang berubah. Nah, ini beberapa ini biasa memang kalau konsep presentasi memang 3D-nya lumayan agak banyak biar lebih kejelasan gitu.
Oke, ini menuju ke lantai mezaninnya. Jadi di sini ada rem ke lantai 2. Lantai 2 ya ada beberapa kayak plafonnya pengennya tetap ada kayu-kayu ujung-ujungnya. Dananya nggak cukup deh, ganti aja atau lebih kayak menghemat gitu lah. Jadi di plafon biasa. Nah, ini dari lantai 2 ke lantai 1 ya terus. Ini koridornya. Nanti kalau nggak salah ada foto juga yang ngeliatin koridor hasilnya kayak gimana. Ini area kamar anak 1, ada kamar anak 2. Jadi kebetulan karena bangunannya biar nggak terlalu tinggi, jadi sebenarnya karena kamar anaknya itu dalam kayak di loteng gitu lah. Jadi langsung ada si jendelanya skylight gitu. Nah ini yang lucu juga sih sebenarnya jadi karena bentuknya agak unik ya. Jadi si kamar masternya itu dia turun ke bawah gitu, jadi masuk kasurnya itu di bawah gitu, jadi dia harus turun. Sekarang ngikutin lantai bawahnya tadi, dia ngikutin mezanin yang tadi saya sebut di awal. Jadi ini view dari kamar master ke depan. Emang nggak ada view apa-apa sih, tapi pengennya ya depannya gede gitu, biar enak ketika pagi. Ini kamar mandi sih, biasa kamar mandi mah standar lah. Ini rooftopnya, jadi rooftopnya pengen dibesar aja, terus ya udah dibiarin yang sekarang ujung-ujungnya rooftop ini ada ruangan yang ini kalau ngeliat ada 2 pintu, satu sebenarnya pintu dari tangga ke rooftop, satu lagi adalah pintu dari rooftop ke toren. Jadi torennya itu sebenarnya tersembunyi di balik lantai atasnya kamar mandi yang ada di belakang ini. Jadi pintu ini 2 pintu ini caranya. Udah, nah itu dari segi desainnya. Jadi fotonya ya tadi ini hasilnya sih sebenarnya difoto sama fotografer, salah satu teman fotografer namanya PR. Lumayan fotonya keren itu, jadi bangunannya jadi keren gitu ya. Jadi ya kadang-kadang juga nanti buat teman-teman yang mungkin berprofesi sebagai arsitek juga yang udah punya project, kayaknya memang harus ya foto yang baik itu malah akan mendukung. Jadi jangan ngasal-ngasal juga gitu. Itulah fungsinya ada fotografer yang bergerak di bidang arsitektur. Ternyata memang berfungsi karena ya sejauh ini dari proyek ini jadi ada proyek lagi gitu. Jadi kadang-kadang harus pinter mana yang proyek yang kayaknya bisa dikomersialkan, mana yang proyek kayaknya udah orang cukup pemiliknya yang tahu. Karena sebenarnya proyeknya di Form lebih banyak yang belum di-upload sih sebenarnya dari tahun 2014 ya. Itu kayaknya baru hanya seperberapanya ya. 1/10-nya gitu. Enggak, ini lebih banyaknya ya. Enggak juga sih kebetulan. Nah itu dia kebetulan karena pada prosesnya nggak semua pemilik juga mau difoto atau mau itu ketika itu kan udah privacy ya. Kayak saya emang nggak mau difoto. Nah, bisa. Cuma nanti kalau dari saya sendiri sih ya depannya kalau nggak boleh foto dalamnya boleh dong foto luarnya gitu. Lagi mau usahain, cuman ya itu dia kayak nunggu fotografer juga agak pertimbangan. Ujungnya foto sendiri ya. Lebih kayak gitu. Nah ini depannya bias. Nah ini kalau tempat siang tadi itu tampak malam yang sebenarnya bukan malam sih, ini diambilnya waktu subuh sebenarnya. Jadi datang ke sana jam 5 subuh. Jam 5 subuh foto bareng. Pemiliknya masih tidur. Jadi kayak lucu juga ini belum pas dibuka ya pemiliknya belum tahu. Nah ini ketika udah pagi kurang lebih jam 10 lah. Ini ngambil dari izin tetangga, terus lotengnya tetangga gitu. Makanya ini cara tampilannya dia di atas, bukan mata manusia ya, dia di lotengnya lantai 2. Tapi hasilnya lumayan jadi oke sih karena jadi kelihatan semua. Agak susah kalau kita melihatnya dari bawah. Nah ini dari bawah nih pandangan. Nah, ini udah mulai jam 6 gitu, udah menuju pagi misalnya. Jadi masih ada lampu-lampu. Saya sendiri sebenarnya lebih suka foto itu pas siang, pas ada mataharinya tegas gitu. Cuman ya kondisinya pas pagi ada lampu lucu juga. Ini udah agak siangan nih. Karena udah nggak ada lampunya, kurang lebih gini. Jadi sebenarnya kurang lebih sama sih dengan konsep yang di awal. Kalau teman-teman lihat juga ada beberapa perubahan, tapi sebenarnya nggak signifikan lah. Ini area dari belakang, tadi yang saya sebutin bahwa dari depan ke belakang itu bisa. Nah ini area dari luar ke ruang tamu. Jadi ini juga ketika tahun berapa ya 2020 tuh di Jakarta tuh sempat banjir besar gitu. Nah jadi dia banjir cuma sampai ya lantai dasarnya. Jadi pas masuk rumah sih sebenarnya udah nggak aman.
Cuman ya lumayan pintunya makanya kalau lihat ini sebenarnya pintu yang di kiri itu dia bukan pintu kayu, tapi dalamnya frame besi gitu sebenarnya. Nah ini view dari ruang makan melihat ke TV. Kalau melihat ya ada beberapa perbedaan dari yang sebelumnya sampai yang sekarang. Kayak di awalnya ada kayu-kayu. Nah dinding kayunya cuma ada yang di area belakang aja. Tapi yang selebihnya sih sama Asianya sih. Ini lantai dasar mezanin. Nah ini dari lantai 2-nya ke lantai 3. Jadi gitu. Nah ini area untuk dapur. Ya kurang lebih mungkin kalau ngelihat dari rendering tadi ya pasti ada perubahan lah. Ada perubahan. Ini ada. Nah ini sebenarnya area mezanin ini. Area mezanin yang sebenarnya dipergunakan juga untuk musola. Kurang lebih kayak gitu. Nah ini kamar master nih. Jadi ini adalah kamar masternya. Kalau ngelihat teman-teman, jadi dia ada 2 level. Ada dua level antara si kasur sama si kasur sama si lemari. Wah, suara masih aman ya? Karena udah mulai berisik di sini ternyata. Aman. Semoga aman. Saya mendekat aja dan semakin mengeraskan suara. Oke, nah ini di area kamar tidur anak. Jadi kalau teman-teman lihat ya di sini ada dia kan lotengnya hitungannya. Jadi belakang ini adalah si atap. Nah, ya bawahnya saya pergunain dikit karena kalau segitiga terus kayak nggak kepake kan area. Jadi dipakai untuk naruh mainannya lah. Ini area belakang. Tadinya sebetulnya ini udah pada saat itu ada beberapa perubahan. Jadi di balik ini sebenarnya ada kolam ikan gitu sih. Oke, kurang lebih kayak gini. Udah. Terima kasih. Mungkin itu sedikit cerita tentang Project AM House. Seperti tadi saya bilang juga, memang detail-detail saya sebenarnya nggak terlalu banyak ya, karena saya lebih memikirkan bahwa ya, kalau banyak arsitek yang menikmati gitu, karena itu kan kecil itu perintilan biasanya tetap ya itu ego arsitek menurut saya. Nah jadi sebenarnya lebih kayak gimana caranya si ruangan itulah yang sangat dapat dinikmati oleh si pemiliknya. Mungkin kurang lebih kayak gitu sih. Terima kasih. Keren banget. Tapi memang jadi satu identitas ya Mas ya. Maksudnya orang tuh kalau ngelihat begitu desainnya muncul seperti itu tuh kayaknya udah oke, ini udah identitinya Mondo Dodo gitu. Ya sebenarnya sih kalau saya sendiri terus terang nggak pernah memikirkan hal itu sih sebenarnya. Maksudnya saya hanya mencoba untuk mendesain apa yang saya suka sebenarnya. Jadi tidak terbebani oleh tuntutan untuk harus ngapain gitu. Karena sebenarnya bagi saya sendiri pun sejauh ini ya suka gemes gitu. Misalkan saya mengidolakan, misalkan ada banyak lah idola arsitek-arsitek di Indonesia ya. Terutama misalkan dalam detail itu saya selalu mengidolakan. Dulu ada SUB namanya Agit sama Yoga. Itu saya mengidolakan karena di setiap proyek itu detailnya dapat banget ya, bagus. Cuman memang konteksnya adalah pasarnya SUB waktu itu dengan saya itu berbeda juga dari segi kebutuhannya dan dari segi tingkat kehidupannya lah bilang artinya. Jadi ketika saya mau request, saya pengen detail-detailnya banyak. Setiap itu ada sambungan kayunya. Saya langsung mikir, ini ketika nanti saya bikin anggaran biaya, yakin nggak ini masuk ke budgetnya si klien gitu kan. Tapi di sisi lain kliennya pengennya kuasanya gede. Jadi mikirnya selalu ke situ. Jadi mikirnya ketika ini harus detailnya segimana. Jadi kayak kadang-kadang saya bikin detail di setiap proyek harus beda.
Tapi di sisi yang lain saya harus membuat juga klien dengan kebutuhannya pengen ini dengan kebutuhan tertentu tercukupi juga. Jadi kayak selalunya menahan ego sih sebenarnya itu ya. Kadang-kadang menahan ego arsitek itu yang susah. Kadang-kadang kita yang maksimal. Jadi caranya kalau bagus saya bukan berarti arsitek nggak boleh ada ego, tapi lebih kayak pasin gitu lah, menyesuaikan. Jadi saya sih lebih senang adalah si klien ya, dalam tanda kutip kalau dalam ini ideal ya, klien lah yang mengikuti arsitek. Akhirnya ya cuman kenyataannya kan ya ada rezeki malam dulu lah, lebih gitu lah. Oke, sebelum kita lanjut ke tanya jawab nih Mas, nah kita foto-foto dulu kali ya, mumpung lagi rame kan. Nah, jadi teman-teman nih yang udah hadir, boleh dihidupin kameranya dulu, kita foto-foto dulu ya. Sebentar. Rame nih, ada 530 orang. Canggih. Ya, dihitung sampai, kalau saya 15 aja deh Mas, biar agak lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayah yang belum hidupin, boleh dihidupin dulu ya dong kameranya. Jangan lupa mention ya. Ya, jangan lupa ya di tag @nba.pku sama @mondododo ya Mas ya, atau di form juga boleh. Boleh. Atur. Silakan yang belum. Atau Dodeka. Aduh, takut ada Dode. Oke, udah nih. Kita foto aja kali ya. Sebentar. Ini ada dua sheet. Jadi kita foto yang pertama ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Next, satu lagi. Oke. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oke. Kita masuk ke pertanyaan. Misalnya ini ada beberapa orang yang udah nanya. Pertanyaan pertama dari Naskur. Ini tinggalnya di Palu ya? Wow, jauh juga nih. Pertanyaannya, seberapa besar penerapan teori yang kita dapat di bangku kuliah dalam desainnya kakak? Apakah desainnya lebih banyak mengambil teori-teori berdasarkan kasus di lapangan atau dalam proyek? Terima kasih. Boleh Mas, silakan. Langsung jawab aja ya. Ya, sebenarnya salah berpikir sih sebenarnya. Bukan teori-teori berdasarkan kasus di lapangan. Emang teori yang di dalam kuliah itu menjadi panduan utamanya malah. Di lapangan itu adalah kita menjelaskan semua teori-teori yang ada di dalam kuliah untuk permasalahan yang ada di lapangan. Itulah bedanya. Mas ya. Betul, itulah bedanya ada arsitek yang ya ada arsitek, ada non arsitek yang mencoba menjadi arsitek dengan hanya berdasarkan pengalaman. Tapi baik lagi, level kita akan turun ya kalau kita hanya menuruti modal pengalaman orang. Teori itu kan didapat dari berbagai pengalaman orang terdahulu kita sebenarnya logikanya ya. Jadi kita harus memahami dulu teorinya, baru kita bisa menjelaskan permasalahan di lapangan itu seperti ini. Kalau kita mencoba sok-sokan, saya bikin teori baru nih ya berdasarkan kenyataan di lapangan. Emang teori yang kita bikin itu udah teori yang paling valid dalam permasalahan? Nggak tahu gitu kalau di luar sana di beberapa ratus tahun kemarin ada banyak arsitek yang sudah menelurkan teori itu. Jadi itu pentingnya bagi saya, itu pentingnya kita kuliah yang benar itu tuh adalah endingnya itu tuh permasalahan itu akan dijawab dengan teori yang ada di kuliah. Kurang lebih gitu sih. Sebenarnya ngomongnya bisa panjang banget ya, tapi intinya gitu. Jadi jangan sampai, karena biasanya kasusnya adalah kenyataan di lapangan itu memang seakan-akan lebih benar gitu ya. Kata si ini bisa kok diginiin gitu. Ya kata siapa nih? Nah masalahnya apakah di semua konteks itu akan sama jawabannya? Belum tentu kan? Ya.
kurang lebih lah. Oke. Semoga bisa menjawab. Kalau jawabannya salah, mohon maaf. Ya. Mas Naskur, kalau ada pertanyaan lanjutan boleh di chat di chat lagi ya. Oke. Yang kedua dari Genio Bayu Arya Putra. Pertanyaannya, berarti blok massa yang pertama sudah memperhitungkan GSB dari dua sisi jalan ya, Pak? Tadi ya. Jadi ini yang menarik sebenarnya, ya ada sebenarnya ada apa ya, dalam kasus ini tuh memang ada pengecualian. Memang saya memperhitungkan GSB, cuman jadi kompleks rumahnya ini itu berada di kompleks saya mencoba diplomatis lah ya. Jadi kalau GSB udah benar ikutin GSB dua-duanya, simpelnya gitu. Tapi kenyataannya, jadi ini tuh rumah ini tuh berada di kompleks tentara sebenarnya. Yang kompleks tentara itu, walaupun kalau mau nakal pun sebenarnya bisa aja dan nggak akan dicek. Tapi ya sebagai arsitek kan kita nggak mau disalahkan atau gimana ya. Jadi ada beberapa pertimbangan. GSB sih saya ngikut aja. Cuman kalau kita membicarakan kayak KDB, KLB, sebenarnya bangunan ini agak menyalahi karena untuk area di luar itu sebenarnya harusnya KLB-nya lebih kecil dari yang sekarang. Kurang lebih gitulah menjelaskannya. Cuman ya kita berada di dunia yang kita berada di dunia yang tidak adil sih sebenarnya. Kurang lebih gitulah jawabannya. Oke. Soalnya juga kalau kita kan karena Mas Mandeta dibilang kan jalannya di dua kan, di depan dan di belakang ya. Sedangkan di bagian belakang itu kayaknya ada ya bangunan yang mepet banget ke jalan. Mungkin saya juga agak bertanya-tanya juga sih, itu tuh diperbolehkan. Sebenarnya di belakang ada kalau nggak salah di belakang sebenarnya nggak ada dinding yang mepet jalan. Semuanya ada di kalau nggak salah 2 atau 3 meter dari jalan. Jadi sebenarnya jadi saya mengasumsikan harus 3 meter gitu kan. Kalau jalannya di 3 meter minimal harusnya mundurnya GSB-nya 1,5 meter. Walaupun kan harusnya kalau untuk Jakarta detailnya itu kan detailnya udah perjalannya, perluas jalannya. Bukan kayak misalkan contoh saya misil di Tangsel ya. Di Tangerang Selatan itu istilah GSB di KDB itu tuh satu area besar gitu. Jadi satu area hitungannya sama gitu semuanya gitu. Kayak peraturannya nggak terlalu detail. Kalau Jakarta sebenarnya detail. Cuman baik lagi, ada alasan juga kenapa proyek ini nggak bisa saya submit ke kompetisi IAI misalkan ya, atau IAI Awards ya. Karena pasti salah gitu. Jadi ya, baik lagi lah. Karena saya mengasumsikannya adalah di sini judulnya nongkrong bareng arsitek, jadi saya ceritain. Tapi kan nggak mungkin saya ceritain di ini sebenarnya teman-teman yang di sini harusnya privilege sih. Alhamdulillah. Gitu ya, Mas. Oke, siap. Dari Hazan Naufal, apakah Pak Mande pernah merasakan stuck dan kesulitan dalam mencari ide desain? Solusinya gimana ya? Oke, ya namanya stuck mah manusiawi ya. Semua pasti stuck. Cuman kita harus mikir gini ya. In the end, arsitektur di luar dari jasa profesi, tapi itu adalah menjadi pekerjaan, dan pekerjaan itu udah bukan lagi bergantung mood. Nggak mood nanti aja gitu ya. Jadi sebenarnya ya kalau stuck ya, okelah kita bisa istirahat bentar, tapi ya solusinya ya kayak ngembaliin mood kita untuk secepat mungkin untuk bekerja kembali gitu. Nah, jadi sebenarnya saya juga susah mencari jawaban dari solusinya. Kalau saya simpelnya mah, kalau saya suka jawab di Instagram saya, solusinya main Dota lah. Dota 1 game 1 jam. Mau yang turbo itu bisa setengah jam. Itu tuh udah refresh, karena kan otak kita jadi mikirin Dota ya. Udah gitu. Habis itu udah lah, baik lagi gitu langsung oke kerja lagi, oke jalan lagi gitu. Jadi pasti solusinya nggak bisa disamaratakan di setiap orang. Itulah idenya. Nggak mau mencari yang muluk-muluk, kita harus bekerja 24 jam gitu. Kenyataannya pasti ada stuck juga.
Gitu. Pengalihan, kalau bagi saya itu harus ada pengalihan. Itu keluar gitu ya, mungkin ada teman-teman. Simpelnya lah kalau teman-teman yang suka ngerokok ya, ngerokok kan jadi kadang-kadang lega gitu terus ngerokok ya udah habis itu kerja lagi. Simpel gitu, makanya kalau pada saya juga di kantor kalau ada anak-anak yang tiba-tiba kerja terus keluar ngerokok ya nggak dimarahin ya, mungkin lagi stuck aja gitu. Jantung mereka ya. Cari waktu killing time untuk tidak memikirkan hasilnya itu kan. Wajar. Okay. Terus selanjutnya dari Rivaldi nih. Hampir semua project di form menggunakan cat atau finishing putih baik interior sama eksteriornya. Gimana, ada kendala perawatannya nggak? Apa harus menggunakan cat khusus atau seperti apa? Oke, ini pertanyaan yang sering juga saya jawab. Sering ada yang nanya ke saya. Cuman kalau baik aja ya, kalau di sosial media udah malas jawab tuh karena pertanyaannya banyak banget, ini udah diulang. Cuman simpelnya sih ya, balik lagi ke logikanya. Emang apakah cat putih sama cat lain itu sebenarnya sama-sama aja gitu. Itu hanya masalah warna. Emang sekarang ini buat teman-teman yang ngerti, dan saya nggak tahu apakah Mas Rivaldi ini apakah arsitek juga atau enggak. Tapi saya biasanya akan balik lagi. Anggaplah catnya warna hijau. Emang kendalanya apa kalau warna hijau? Sama aja kan? Atau apakah harus ada treatment tertentu terhadap sebuah cat? Menurut saya sih sama aja. Masalahnya adalah lebih kayak bagaimana si tukang itu mengecatnya, metodenya udah benar atau belum, dan menggunakan cat itu kualitasnya seperti apa. Nah, kalau saya selalu ngomong ke pemilik, semua cat di form itu harus pakai material yang paling bagus. Saya nggak akan nyebutin merek karena teman-teman di sini mungkin udah tahu juga mereknya dan tipe-tipenya juga kayak gimana. Tapi itu adalah sebuah investasi. Jadi saya bilang tuh, boleh yang lain murah-murah, mau proses yang pakai yang murah. Cat itu harus yang paling mahal. Karena malas kan setiap lebaran harus cat ulang kan, setahun sekali cat ulang. Jadi biasanya pemikiran itu yang saya coba tanamin gitu. Oke, cat mah mau pakai brand manapun, kalau bagi saya ya adalah sama aja. Karena setiap brand itu punya varian yang paling bagusnya. Nah, tinggal kita mau nggak ngeluarin gitu. Jadi ketika semuanya yang lain itu dikurang-kurangin, cat itu yang udah sesuatu yang nggak bisa diganggu gugat lah. Tawar-tawar gitu ya. Nah, bagi project saya itu sih. Itu karena cat karena gini, kondisinya kalau kita pakai cat buruk di awal, mau ditimpa sama cat bagus, ujung-ujungnya pasti rusak. Memang cat bagus itu udah investasi dari awal aja, itu udah bagus. Yang itulah. Itulah kenapa semua di form pede-pede aja gitu, pakai cat warna putih. Sebenarnya sama aja. Bukan masalah perawatannya kan dengan asumsi bahwa pasti akan rusak kan, atau cepat rusak. Ya kalau dari awal udah paling. Nah, tambahan mungkin ya ketika proses supervisi memastikan bahwa si kontraktor menggunakan membikinnya benar, kayak misalkan awalnya harus apa dulu, terus keduanya gimana, jeda dari cat pertama dan kedua berapa lama, nah itu yang harus selalu diwanti-wanti. Simpel itu. Oke. Atau boleh kasih bocoran dikit, Mas? Yang project EN House tadi itu kan udah 5 tahun ya. Itu ada pernah dari ownernya tuh, oh ini saya catnya ternyata 2 tahun udah nggak bagus nih, saya ngecat ulang nih ya, ada nggak ya? Nggak sih semua, karena kalau cat bagus pun ya, kalaupun hitam-hitam tinggal digosok, sebenarnya putih lagi ya. Hilang ya? Ya, nah kalau patokan biasanya orang-orang yang itu antara catnya ngeletek ya, biasanya adalah cat yang basicnya bukan dari akrilik, ujung-ujungnya pasti cat kapur gitu kan, nggak mau nyebut merek juga takut nanti UIT. Cuman ya kalau catnya bagus sebenarnya aman-aman. Jadi itu aja, jadi apa sih, disikat putih lagi. Sejauh ini sih dia nggak ada, malah lebihnya ujung-ujungnya catnya itu kotor karena anak-anaknya main, jadi di area-area bawah tuh coret-coret spidol atau apa, lebih ke situ sih. Oke, next dari Mbak Siska. Halo Pak Mande. Melihat karya-karya Bapak sejauh ini, saya melihat ada beberapa desain rumah yang tanpa menggunakan tritisan pada atap dan jendela-jendela. Apakah ada maintenance khusus sebagai respon terhadap iklim dan cuaca? Terima kasih.
Sebenarnya rata-rata sih desain saya itu ada tritisan tapi kecil. Intinya kalau dari saya sih triknya adalah jangan sampai air hujan itu langsung ngerambut ke area silen yang hubungan dengan si kusen aluminium. Kenapa? Karena itu area-area yang menurut saya paling krusial untuk rentan bocor. Jadi sistemnya adalah biasanya saya kasih tritisan walaupun cuma kayak misalkan 15 atau 30 cm gitu. Makanya kalau melihat di desain sekarang ada kayak topi-topi kecil ya, kecil tipis satu cuma itu sebenarnya. Jadi sebenarnya biasanya ada. Kalaupun nggak ada ya udah memastikan bahwa itu jendelanya fix, bukan jendela biasa. Tapi pasti ada sih. Nah, gunanya topi-topi itu sebenarnya untuk biar nanti air baliknya itu nggak langsung nempel, karena berdasarkan pengalaman permasalahan bocor atau netes itu adalah cuma hubungan di silennya, hubungan antara dari kusen sama tembok, karena silennya pasti ikutnya ke kusen, karena tembok itu kan agak rapuh ya. Jadi nggak ada maintenance khusus, cuman ya pastiin aja si kontraktornya bikinnya benar ya sih. Tapi ya kurang lebih gitu. Saya juga mau curi ilmu dikit nih. Kalau dulu saya pernah dengar nih ya, kalau kita pakai kusen aluminium biar nggak gampang rembes gitu ya, walaupun udah disilen, itu posisi kusennya itu kalau bisa rata dinding gitu, benar nggak ya? Rata dinding luar gitu. Ya rata dinding luar. Memang kondisinya begitu, tapi itu asumsinya kalau nggak ada si topi-topinya ya. Itu kan sebenarnya untuk biar air, soalnya gini, ketika si masuk ke dalam, airnya itu akan ngumpul agak lama gitu di situ, kan kayak mengendap airnya di situ. Nah, fungsinya itu biar dia turun lurus terus ke bawah gitu, nggak ada. Nah, karena kalaupun itu pun dia jadi kotor gitu di atasnya. Nah, cuman ya tergantung pakai tritisan malah saya biasanya rata-rata di dalam biasanya. Oh gitu. Tapi ya baik lagi semua pasti punya jawaban dan ya alasan masing-masing sih. Jadi saya nggak mau membandingkan, karena saya punya pertimbangan dan seperti biasa ya arsitek itu nggak ada salah dan benar, nggak ada yang tepat atau nggak tepat gitu. Oke. Next nih dari Wisnu. Seberapa penting bagi fresh graduate ikut biro arsitektur orang lain dulu sebelum mendirikan biro sendiri? Ini bisa panjang nih, bisa 2 hari 2 malam kayaknya. Berdasarkan pengalaman Pak Pandi, butuh berapa lama hingga muncul keyakinan sudah berani dan mampu mendirikan biro sendiri? Terima kasih. Ini kayaknya pertanyaan terakhir juga ya. Nah, seru nih. Sebenarnya kalau dibilang seberapa penting banget gitu ya gitu. Intinya gini ya, jurusan arsitektur itu atau yang di Indonesia kita ngomongin di Indonesia ya, itu belum ada apa-apanya dengan apa yang akan terjadi di dalam dunia nyata. Karena yang diajarkan oleh kampus itu hanya sebatas cara presentasi aja, ya, cara presentasi aja. Bahkan cara untuk membuat gambar konstruksi pun masih banyak yang salah. Mungkin teman-teman di sini yang masih kuliah pasti kebayang lah, dulu juga saya juga kuliah juga, dan dulu juga saya sama-sama juga lah. IPK saya itu di bawah 3 gitu ya, 2,5. Malas juga kuliah karena dulu lebih banyak nyari proyek gitu waktu kuliah. Ternyata tuh ya simpelnya kayak bikin gambar kerja, kalau di kuliah itu mencari gambar sudut yang paling gampang kan. Paling gampang, paling mudah. Kenyataannya di dalam dunia kerja nyari detail atau potongan itu malah yang paling susahnya kan, yang paling gimana caranya tuh kan nggak akan ngerti. Kalau bikin miring aja gitu. Contoh itu. Jangan lupa ya bahwa di jurusan arsitektur itu adalah cara mengajarkan orang untuk cara mendesain yang benar, bukan cara berbisnis. Nah, masalahnya kalau mau jadi arsitek itu bukan cuman ngomongin desain doang. Desain itu porsinya akan semakin lama akan semakin mengecil. Karena ingat bahwa kita harus bisa marketing juga, bisa legalitas juga. Emang di kampus diajarin kalau misalkan ada masalah siapa yang tanggung jawab tuh. Ketika ada apakah udah benar perjanjian kerjasama yang kita buat, udah tahu legalitasnya seperti gimana, udah tahu kalau kita udah terima kontrak harus bayar pajak berapa.
udah tahu nanti hitung-hitungan bisnisnya kayak gimana, udah tahu misalkan, oke dapat satu project, emang akan dapat project kedua dan ketiganya. Sedangkan arsitektur itu satu project bisa berapa bulan, pembangunan bisa hampir setahun juga kalau untuk satu rumah. Gimana cara presentasi ke klien? Di kampus diajarin cara presentasi ke dosen yang sebenarnya dosen juga udah tahu apa isinya akan kita ngomongin kan? Karena kita dibimbing sama dia kan. Jangan klien aja tuh ngomongin, tanya orang awam tahu kolom nggak? Even kolom pun nggak ada yang tahu, tahunya tiang atau fondasi. Itu caranya beda. Desain yang sama ketika orang yang udah 10 tahun kerja sama orang baru lulus, desainnya sama ya. Bisa jadi yang udah 10 tahun kerja itu langsung di-approve, yang lulus itu akan ditanya macam-macam, yang ujung-ujungnya harus dirubah desainnya. Cuma gara-gara dia nggak tahu caranya sharingnya. Tahu nggak bahwa sebenarnya porsi kita presentasi itu terus desain itu dalam satu meeting itu porsinya itu di bawah 50%. Selebihnya adalah gimana caranya kita bisa mendapatkan kenyamanannya dari si klien, merasa bahwa klien bisa mempercayai kita. Itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan dunia kuliah. Tahu nggak kalau misalkan klien nanya, terus kita harus tahu jawabannya. Even anak fresh grad aja banyak yang nggak tahu apa itu istilah bau pelang gitu ya. Tahu nggak gimana caranya ngitung struktur? Waktu zaman saya mekanika teknik ada sampai 6. Mektek ada 2. Struktur dan konstruksi ada 6. Sekarang kalau nggak salah yang baru itu struktur dan konstruksi, at least tadi dulu ya di sana. Nggak tahu apakah tahun benar, kayaknya cuma 2 dan katanya ada yang struktur dan konstruksi udah nyambung ke studio. Padahal kenyataannya itu lebih susah nanti di lapangan. Jadi sebenarnya itu kalau mau bilang seberapa penting kerja di orang dulu, penting banget. Dan butuh berapa lama? Nah, itu nggak bisa dijawab karena bagi saya itu baru berani setelah saya udah 7 tahun kerja di orang. Ada beberapa temen yang udah berani tahun gitu mungkin ya, atau 2 tahun. Nah, itu masalah kepintaran. Bagi saya sendiri yang ilmunya biasa-biasa aja gitu ya. Akhirnya sih butuh waktu lama untuk pede. Maksudnya pede dan bisa tanggung jawab dengan kepedeannya itu ya. Kalau pede mah kayaknya banyak yang pede juga nih kalau ngelihat di sosial media gitu ya, anak kuliah udah bisa ya dengan modal bisa 3D rendering ya, V-Ray, Lumion. Terus ada orang nanya, tolong desainin pede gitu, menyebut dirinya arsitek gitu ya. Padahal even lulus pun belum gitu ya, ambil SMA pun belum. Mereka ngelupain aja biasanya adalah ini kita ngomongin bahwa pekerjaan arsitektur itu adalah amanah. Bagaimana si klien itu mempercayai kita dengan dananya mereka yang mungkin bahkan untuk pembangunannya aja tuh rezeki yang mungkin nggak akan pernah terjadi kedua kalinya gitu. Kalian kan kita ngomongin duit 300 juta, 500 juta, 1M. Mungkin itu udah duit satu-satunya dalam seumur hidup mereka bisa ngumpulin duit segitu gitu. Terus kita mendesain seenaknya dengan modal-modalnya tadi cuma hanya gitu yang ada di kuliah. Sekarang PD mah bisa, cuman apakah tanggung jawabnya juga sebesar PD-nya? Nah itu yang mungkin harus gitu. Jadi kalau bagi saya sih butuh berapa lama? At least 2 tahun. Kalau menurut ya kayaknya kan untuk 2 tahun itu atau kita bisa setahun kalau kita ikut PPAS kalau nggak salah ya. Tapi itu pun hanya basic, karena ujung-ujungnya pengalaman juga menentukan. Baik lagi, kenyataannya kalau kita ngomongin arsitektur atau jadi arsitek itu bukan cuma satu proyek udahan. Belum lagi kalau nanti ya udah punya staff kan nggak mau habis proyek kesudahan, sedangkan mereka juga tuh kayak berpikir masa depannya. Berarti harus ketika punya staff harus mikir bahwa staff itu harus dihidupin jangan cuma satu proyek, tapi dua proyek, terus harus tanggung jawab. Harus tahu jenjang karirnya mereka seperti gimana, nextnya mau kayak gimana sih. Jadi kalau bagi saya, kalau yakin bisa pede, at least setahun atau 2 tahun. Terus kalau udah ikut PPRS, ada beberapa teori yang harus diajarin dulu, atau enggak, kalau tanpa PPRS mungkin bisa kerja di kantor orang dulu 2 tahun untuk mempelajari walaupun hanya sebagian. Selebihnya adalah lebih balik lagi ke kita
kita bisa survive berapa lama. Itu yang penting, yang kayaknya mungkin banyak teman-teman di sini nggak paham. Ketika kita nggak bisa survive, atau at least kita dapat project, tinggal dihitung aja, misalnya satu project itu bisa bertahan berapa bulan. Kalau itu masih di bawah gaji UMR yang di daerah masing-masing, saran saya jangan dulu bikin kantor. Satu project misalkan ya, desain 3 bulan, 4 bulan, UMR-nya misalkan anggaplah random ya berapa. Saya nggak tahu, di sini pasti ada banyak orang-orang dari berbagai daerah. Anggaplah 3 lah, misalkan 3 juta per bulan. At least, anggaplah pengerjaan 3 bulan atau 4 bulan, berarti harus 10 juta, 12 juta. At least fee kita udah bisa gitu, ditambah berapa lama project yang akan itu pengerjaan project yang konstruksinya. Pembangunannya misalkan setahun ya, berarti kita harus bisa survive aja di situ. Kalau udah bisa survive, bikinlah kantor. Dengan harapan ada proyek kedua selama proses itu kan. Tapi kalau satu siklus lah gitu ya. Satu siklusnya aja belum bisa atau nggak pede bisa menjalani satu siklus itu, saran saya jangan dulu bikin kantor. Jadi intinya kita punya tabungan dulu. Pengen bikin kantor tapi belum punya siklus nggak apa-apa. Selama kalian punya orang tuanya tajir atau orang tuanya kontraktor, orang tuanya developer, itu sih bebas-bebas aja. Buat saya yang dulu nggak punya orang tuanya jauh banget dengan bidang ini, nggak bisa. Dulu udah mikir untuk ketika bangun kantor harus punya beberapa siklus project. Dan balik lagi, kantor itu bukan freelance ya. Kalau freelance bebas-bebas aja. Berarti kan ada. Tapi kalau kantor itu kita udah punya komitmen terhadap klien. Ketika klien minta kita, ada masalah nih, strukturnya salah di hari Selasa siang jam 10. Berarti kita harus bisa datang di saat itu. Nggak bisa kalau tiba-tiba kita freelance, tiba-tiba kita dikerja di orang, aduh saya nggak bisa nih, harus nunggu kantor baru bisa ke sana weekend. Lah, dari Selasa sampai Jumat, itu tanggung jawab siapa tuh? Kontraktor mau ngedimin. Rugi kontraktor dong, kita ngerugiin industri orang lain, kita ngerugiin rezekinya orang lain. Gimana kalau kontraktor tuh jalan terus? Ya semakin parah jalannya kan. Nah, lagi kalau kita udah bisa merasa tanggung jawab segitu, oke, kita buat kantor. Selama itu saran saya sih, nggak usah dipercaya, nggak apa-apa juga. Ya minimal kerja dulu di orang lah, nabung dulu. Karena lucu ketika kita udah keluar dari kantor bikin nah ini tambahannya, ini sedikit tambahan terakhir. Lucu ketika kita udah kerja di orang, kita mencoba menjadi arsitek keluar harus bikin kantor, terus ujung-ujungnya gagal, terus kita kerja di orang lagi, kita adalah produk gagal berarti. Jadi memastikan ketika udah nyemplung, kagok nyemplung aja, udah kagok basah ya, ke depannya harus jalan. Nah sebelum itu, kayak kalau kita mau berenang ya kita harus bisa berenang dulu dong. Dan kita juga harus tahu kapasitas kita kalau kita capek, jangan nyemplung gitu. Kurang lebih gitu sih. Semoga dapat dibilang. Maaf panjangnya jadi curhat ya, tapi topik ini emang selalu menyenangkan untuk diceritain. Iya. Kurang lebih gitu. Ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Hadbul Fikri. Gimana? Dari Bapak, apa persiapan standar individu untuk bisa kerja di luar Indonesia? Karena kemarin Mas Mande di SNE juga kan ya, di Malaysia sama Singapura ya, PNE ya, P plus E. A plus B. Ya, A plus B. Kira-kira apa sih, maksudnya kalau saya bisa tambahin tuh Mas, ada nggak sih perbedaan antara junior arsitek yang di luar negeri ya, ketika kita ketemu di kantor yang di luar itu, ada nggak sih perbedaan level antara mahasiswa arsitek di Indonesia sama yang di luar gitu? Nggak ada kok. Jangan takut sebenarnya, karena sama-sama aja. Bahkan, karena gini ya, orang-orang yang sebenarnya simpelnya gini lah, simpelnya logikanya adalah kita itu tuh mengambil jatahnya orang lain gitu, jatahnya orang-orang yang di negaranya mereka. Ketika kita bisa keluar, berarti kita harus membuktikan bahwa kita tuh lebih bagus dari mereka gitu. Dan kenyataannya Indonesia tuh nggak kalah. Kenapa nggak kalah ya? Karena kita masih suka bajakan. Jadi kita tuh tahu ya, orang lain tuh bingung gitu, foto tuh kayak gimana ya.
Karena mereka punya AutoCAD aja susah, harus pakai AutoCAD yang murah-murah gitu. Sedangkan kita tuh udah jago banget. G-Star gitu. SketchUp aja itu ya harus bayar kan gitu. Sedangkan kita tuh kayaknya dari SMA udah bisa sampai 3D Max aja. 3D Max pada zaman dulu saya ya harganya lu 30 juta kan gitu. Bisa Lumion itu harganya 60 juta gitu. Kita udah kayak semua orang bisa nih. Negeri itu nggak suka bajakan, otomatis untuk mempelajari itu susah. Dan orang Indonesia itu kayak, orang Indonesia ini jago-jago nih, udah bisa gitu. Jadi memang ya, lagi kalau ngomongin bajakan ya sebaiknya kita mengurangi atau bisa menghilangkan bajakan. Itu mah kayak nyuri aja ya, kan nggak berkah jadinya. Tapi kalau susah ya dikit-dikit lah, minimal niat. tapi itu menjadi sebuah perbedaan. Jadi sebenarnya kerja di luar itu sama aja sih. Triknya ya. Ini salah satu trik yang dulu saya sama teman-teman gunain. Cari aja lah iklan-iklan di kayak career.com atau Jobstreet atau apa ya, tapi yang luar negeri. Random aja ngelamar semua bironya. Mungkin dari 50 biro di interview 2, 3 atau 4 kan lumayan. Nah, nanti dari situ kan udah dapat visa nih kerja di orang. Di luar negeri. Baru tahun depannya kalau mau mencoba pindah yang lebih benar lagi, atau yang lebih proper, pindahlah sambil minimal kita udah punya visa, udah tahu juga kehidupan di sana. Jadi ketika nanti dipanggil interview lagi, kita udah tahu kondisinya. Karena paling susah adalah orang luar adalah mereka ribet merekrutnya, urus visanya itu yang biasanya agak malas. Nah, jadi kalau yang penting keterima dulu aja dimanapun itu. Makanya kalau misalkan di angkatan saya dulu ya, kebetulan saya nggak mau nyebut angkatan juga ya, biasalah. Takut dianggap tua. Tapi simpelnya aja ya, dulu tuh angkatan saya ada 170 orang satu angkatan. Di Malaysia, teman-teman saya waktu itu di Kuala Lumpur itu ada 5 orang. Di Singapura, waktu zaman saya ada 24 orang. Wow. Jadi itu bisa dibilang ya, 30 dari 170 itu ada 1/5-nya kalau nggak salah. Satu angkatan semuanya pada ngisi dulu di luar. Kan dulu kayak, entah mengapa, kayak angkatan saya itu kayak semua sama ceritanya gimana caranya dari beres kuliah ke luar negeri. Dan seru kan, karaokean di luar gitu, terus kayak rame gitu, udah satu kelas gitu, kayak 30 orang gitu. Ya itu tapi ya kebetulan jadi TKI ya, dan TKI juga dekat kayak Kuala Lumpur, teman-teman di Singapura itu kayak masih ya tinggal ngesot gitulah. Tapi lumayan banyak, jadi sebenarnya tuh dan triknya gitu, dulu tuh nulis semua, jadi kayak di Singapura gampang triknya dulu, di SIA kalau nggak salah ya, di websitenya IAI-nya Singapura itu ada list kantor-kantor, terus ada emailnya, udah aja random semua di email semua tuh, semua kantor yang ada di 100 di email semua tuh, akhirnya nyangkut berapa biji. Trik. Jadi sebenarnya jangan khawatir, yang lebih adalah gimana caranya bisa ngelamar aja sih. Boleh dicoba tuh fresh graduate tuh. Ya, jalan. Ya kan apply aja dulu, kita nggak tahu bakal di approve atau enggak sih. Oh, trik-triknya kalau udah biasanya gini triknya ya, apply semua di satu waktu. Terus emang kita udah mau pergi ya, ini dulu kan belum ada pandemi ya. Terus kita ngomong di emailnya, kita ada di negara itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kalau mau interview saya tinggal udah siap. Jadi udah siap gitu, emang sengaja jemput bola gitu. Dan itu dulu triknya lumayan berhasil sih. Jadi misalkan kita review misalkan, di bulan April tanggal 1 sampai 5 saya udah ada di Singapura misalkan, kalau misalkan Singapura. Jadi nanti di interview bisa langsung di sana kok, saya udah siap gitu. Nanti pasti dipanggil tuh, banyak teman-teman saya yang dipanggil pas. Ya udah ngomongin ini, karena mereka nggak mau manggil. Ya dulu belum happening Zoom ya, dulu belum ada Zoom bahkan. Tapi lebih serak kalau ketemu gitu. Ya, jadi kayak mereka nggak perlu effort, mereka nggak perlu ngeluarin biaya, tapi bisa interview. Jadi kayak orangnya udah ada di sini kok. Iya. Itu banyak trik, itu salah satu trik aja sih. Oke deh. Nah, buat teman-teman yang masih mau nanya nih, kita kasih satu kesempatan untuk bertanya live, open mic nih, boleh. Tapi raise hand dulu ya, nanti kita pilih siapa yang beruntung untuk bisa nanya open mic. Silakan kalau ada yang mau raise hand. Sebelumnya saya tanya dulu, boleh Mas ya? Kalau saya suka lihat kalau beberapa desain dari Deform itu kolomnya nggak pernah kelihatan Mas ya. Maksudnya
kayaknya jarang deh ada kayak kolom gede gitu. Kalau 2 tingkat, 3 tingkat tuh kayak terus sembunyi di mana kolomnya? Apa dibikin slim sebesar dinding kah? Atau emang kliennya pengen, saya nggak pengen ada kolom nih gede-gede, gimana ya? Itu yang pertama Mas. Yang kedua Mas, Oke. dapetin centang biru gimana Mas ya? Oke. Dudanya gampang, masih gampang. Yang pertama, sebenarnya ya klien mah nggak ada yang tahu pengen gimana, itu sepenuhnya keputusan arsitek. Pertama itu. Jadi kitalah yang pinter-pinteran maunya nempatin kayak gimana. Nah, kalau di saya itu saya menggunakan logika yang simpel sih. Kayak bahwa untuk perhitungan kolom itu sebenarnya yang penting adalah dari luasan dimensi si kolomnya. Tinggal mau luasannya seperti gimana. Kalau saya sih nggak ada masalah kolom ukuran 50 kali 15 ya. Tapi satu dinding gitu. Dibanding dengan misalkan kalau kita mau 50 kan sebenarnya misalnya permukaannya 50 cm persegi kan kayak gimana ya hitungnya. Anggaplah saya nggak jago matematika, tapi intinya adalah misalkan untuk mencapai 50 meter persegi kan sebenarnya bisa kali 25 kali 2, 10 kali 5 gitu kan. Yang penting totalnya 50 gitu kan. Ide pertamanya adalah ya udah kita maksimalin teori itu, terus nanti diskusi sama konsultan struktur untuk bisa nggak ya kalau gitu. Nah, jadi memang dinding-dinding di deform itu rata-rata kolom gitu semua, tapi nggak ada yang nongol gitu, karena saya paling nggak suka ketika ada yang nongol terus kayak ngerusak interiornya gitu sih. Seperti gitu, gampang kok logikanya ya. Untuk centang biru ya, itu mah cuma sapit aja KTP. Berarti emang dari Mas Mandenya sendiri ya, pengennya memang ya udah pengennya slim aja deh kolomnya gitu ya. Wih, pasti. Soalnya kalau ada yang keluar itu ngeganggu ruang di dalamnya gitu loh. Jadi kayak terbatas gitu. Yap. Oke. Kalau yang centang biru gimana Mas? Ada settingannya, tinggal submit. Masukin KTP doang. Gampang kok. Masukin KTP doang. Oh iya? Ya. Nggak perlu nomor rekening kan ya? Nggak perlu. Masukin KTP nanti besoknya tiba-tiba udah ada. Oke, Mas Anunya nih ya, mau nanya ya. Kayaknya belum ada yang resen nih. Coba kita absen dulu nih. Ada siapa ya? Ada Febri Lydia Ivana. Atau Bang Paren mau ada pertanyaan lagi, Bang? Saya tidak bertanya. Udah, cukup. Cukup kah? Atau kita tutup saja sesi sore ini? Kayaknya kita tutup aja deh Mas ya, karena kayaknya udah pada ini nih, pada ngantuk kayaknya. Ada mau sholat kayaknya udah azan juga nih kayaknya. Benar. Iya. Saya mau ngerangkum dikit aja. Nih ada beberapa poin kayaknya yang memang harus kita ulang ya, biar para partisipan juga yang ngikutin nge-refresh balik pertemuan kali ini. Yang pertama, kalau bisa ya klien yang bikin mood board, bukan arsitek ya Mas ya. Jadi kita yang membantu klien untuk merealisasikan mood board mereka ya gitu. Kalau begitu. Lalu lebih. Ya. Terus bikin ya, hemat budget. Ya, bisa menghemat budget lah ya kalau gridnya simple. Terus yang paling penting itu kerja dulu baru buka biro. Nah, itu tuh kayaknya harus ditanemin dari ospek kali ya Mas ya. Begitu masuk di ospek tuh harus, lu besok kalau udah lulus jangan bikin biro, lu harus kerja dulu di mana gitu. Terus arsitek itu pekerjaan yang penuh amanah, ya memang ya gitu. Prakteknya kan jasa ya, jadi harus memang amanah. Terus kalau stuck ya refreshing.
suka main game ya Mas ya. Suka saya sih nggak ngerekom sih, ngerokok sih. Atau pengennya kulineran kemana, silakan kulineran dulu gitu sih, atau pergi kemana gitu. Ya gitu deh. Kira-kira kayaknya itu sih poin-poin yang harus diingat-ingat lagi. Terima kasih Mas Mande waktunya. Sama-sama. Sudah berbagi di NBA Plus. Kalau kita repotin lagi boleh Mas ya? Santai. Saya berhubung saya orangnya cerewet, jadi jangan khawatir lah. Terima kasih juga udah dikasih kesempatan untuk sharing-sharing ke teman-teman di sini. Maaf kalau terlalu lama dan terlalu banyak. Gak apa-apa Mas, malah banyak ilmunya kitanya. Terima kasih teman-teman yang udah datang. Tadi ada sekitar paling banyak berapa ya? 60 kayaknya tadi ya. Ada 60 orang partisipan yang sudah datang. Terima kasih waktunya juga. Terima kasih sudah mengikuti acara ini. Saya Gandhi, moderator kali ini, undur diri. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Mandi dan partisipan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bang Parlin ya. Wah. Ya nggak apa-apa, langsung aja tutup. Nuhun ya Mande, nuhun teman-teman semua udah hadir. Sampai jumpa lagi ya. Ya, nuhun. Iya. Nanti saya izin kalau mau naik ke YouTube nanti saya izin dulu ya nanti buat videonya. Nanti saya liatin dulu. Sip. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini ada Raja Imam Yuda, Eka Wandi, Putri Lisnarsih, Yohanes, Kurnia Firmanda, Cakra, Francisco Arman, Habib Fikri, Jodeka, Budi Satria, Febri, Rian, Alvina, Elsa, Grace Wijaya, Muhammad Faisal, dan lain-lain. Terima kasih.